stadionnya berapa sebenarnya yang akhirnya diajukan? Oke, jadi kan basis kita adalah stadion yang dipakai untuk U20 kemarin yang kita ajukan yang sudah direnovasi, basisnya kan 6 itu. Kita tambah 2 apabila dari 6 tersebut ada yang statusnya misalnya belum ready ataupun lagi dipakai untuk acara yang lain. Kan ini kan ada beberapa yang harus kita sinkronisasi. Maka demikian Pak Erik sebagai Ketua Umum mengajukan ada 8 stadion. Oke, dan ini proses ini sudah kita rapatkan pada saat kita dipilih pertama kali oleh FIFA. Jadi sudah beberapa bulan yang lalu untuk kita mengajukan di 8 stadion itu. Nah, salah satunya yang baru adalah JIS. Karena kita tahu posisinya Jakarta akan dipakai sebagai home base-nya untuk wasit dari FIFA. Untuk mereka latihan training di Senayan ya, di GBK. Apabila home trainingnya itu di sini, artinya keberadaan Jakarta ini juga sangat penting bagi FIFA karena lapangan latihannya juga cukup banyak, ada A, B, C pun bisa dipakai oleh wasit, Madia pun bisa dipakai juga. Jadi kita nanti wasting facility gitu. Jadi posisinya Jakarta masuk dalam perhitungan FIFA yang sangat concern. FIFA sendiri pun dulu memasukkan JIS sebagai bagian dari lapangan latihan kalau teman-teman ingat. Jadi dulu lapangan latihan sebetulnya sudah dimasukkan, salah satu opsinya adalah JIS. Either itu yang di dalam ataupun kan kita ada 2 lapangan latihan yang di luar. Nah, untuk itu ya FIFA sekarang karena JIS ingin dipropos sebagai main venue utama dari PSSI mengusulkan agar Jakarta pertandingan dipakai sebagai ibu kota, itu FIFA mengirimkan konsultannya mereka, kemudian mereka meminta untuk hal-hal teknis. Jadi tadi surat tadi adalah hal-hal teknis apa yang harus diperbaiki terkait dengan JIS sendiri. Jadi kenapa keluar dulu surat sebelum mereka inspeksi? Waktu kan mepet ya. Gitu. Waktu ini kan sudah mepet, jadi tidak mungkin ada hal-hal beberapa teknikal yang harus kita speed up gitu. Kalau kita harus menunggu dari mereka, kemudian mereka ada prosedural gitu, makanya mereka berinisiatif untuk mengirimkan konsultan sendiri, meriset sendiri, kemudian mengirimkan hasil suratnya kepada kita. Which is itu yang sangat kita hargain gitu, karena surat itu sudah kita terima di tanggal 20 Juli, sehingga dari Pak Ketua Umum sudah menyampaikan ke Kemenpora sehingga prosesnya itu bisa di speed up gitu. Sekarang teman-teman bayangin kalau misalnya semua baru selesai di tanggal 2 Agustus, kemudian ada jeda 2-3 hari untuk mereka rekap, kemudian baru disurat secara keseluruhan, kemudian mereka mengirimkan di tengah Agustus, itu kita sudah wasting selama 2 minggu gitu. Maka dari itu FIFA berinisiatif gitu untuk melakukan hal-hal yang mana yang paling krusial prioritinya untuk mereka tangani terlebih dahulu dan kemudian bersurat ke kita. Itu ya. Pihak yang lain mungkin lebih jelasnya pasti FIFA akan datang bersama dengan konsultan mereka kembali. Jadi ada pitch manager, ada konsultan juga dari third party yang dilayangkan langsung kalau teman-teman lagi Women's World Cup nih di Australia gitu ya. Jadi mereka terbang langsung dari sana, salah satu konsultannya pasti lebih detailnya akan dari mereka, tapi mereka memprediksi itu 8-10 minggu tertera di dalam suratnya. Soal teknikal kita yang bukan expert sama-sama jangan komen nih, karena posisinya ini apa, lapisan apa, itu tuh ada keilmuannya sendiri gitu. Saya pun yang ibaratnya bergulir dengan itu almost harian gitu, menurut saya nggak pada tempatnya kalau saya komentar itu. Nanti tinggal kita lihat seperti apa hasil asesmennya datang dari FIFA tersebut setelah inspeksi, bagaimana cara membongkarnya, ataukah itu perlu dibongkar atau perlu ditambah, atau misalnya itu perlu di patch stitching gitu ya, dan lain sebagainya. Karena di FIFA sendiri itu standarisasi yang paling penting adalah fast recovery. Di dalam kualitas satu lapangan yang paling penting itu adalah fast recovery, karena ini digunakan untuk turnamen. Bisa jadi digunakan untuk turnamen, let's say main sehari 2 kali, jeda 2 hari langsung main lagi. Atau bisa jadi main sehari 2 kali, sore malam, jeda 1 hari langsung main lagi. Kalau ada 2 grup yang di dalam satu itu, kalau satu grup mungkin bisa jadi 2 hari. Nah ini yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi mungkin apabila lapangannya hanya dipakai 1 kali pertandingan saja itu bagus, tapi tidak bisa untuk turnamen gitu. Makanya mereka mempertimbangkan kualitas lapangan itu bukan bagus buruk secara terlihat ataupun tes ya, tapi untuk intensitas yang akan ditempuh oleh U17, yaitu turnamen base, alias intensitas pertandingannya akan lebih tinggi daripada hanya one day match.